Baik, selamat bertemu dengan saya Muhammad Ramanatian dalam acara berbisik.com bersama Bincang Seni Kini. Berbisik.com adalah sebuah platform seni digital yang akan digunakan untuk mendokumentasikan semua karya dan kegiatan teman-teman seniman Semarang. Semoga saja nanti bisa melebar lebih ke Jawa Tengah atau ke Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, kali ini saya ada di sebuah galeri. Galerinya bernama Dewarisan Art and Curio. Galeri yang ada di Kota Lama, tepatnya di depan Gereja Belenduk. Kalau teman-teman masuk ke gang itu, ada sebuah galeri bernama Dewarisan. Arsitekturnya kuno, arsitektur klasik, kemudian di dalamnya ada banyak karya seni yang dipajang dan tentu saja affordable, lebih bisa dijangkau oleh masyarakat. Galeri ini merupakan galeri baru yang mungkin mulai dibuka tahun 2002-an. Mohon nanti kalau salah saya dibenarkan. Dan di samping saya ada salah seorang senimannya sekaligus pengelola galerinya. Kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Aktus yang sudah berkenan ikut saya interview ya Mbak Aktus ya. Sehat Mbak Aktus? Alhamdulillah sehat. Mbak Aktus di pameran ini sebagai seniman salah satunya ya Mbak Aktus ya? Ya. Ada berapa karya Mbak Aktus di sini? Ini sekitar 20, tapi kecil-kecil ya. Ada 20. Jadi kan ini saja ya spotnya ya berarti ya ada 20 karya. Wah, kalau satu seniman 20 karya ini ada 7 seniman. Ada 7 seniman. Ada 7 seniman masing-masing berapa karya itu Mbak? Ada yang 18, ada yang 20 lebih, ada yang 9. Wah, ada banyak. Cuman ya memang karena ini kan art on paper jadi kecil-kecil. Iya. Jadi areanya kecil-kecil ya karena art on paper. Pertimbangannya apa sih Mbak kok pakai paper? Belakangan kan di seni rupa kontemporer kita kan kebanyakan kan ya nggak cuma kontemporer ya, seni rupa modern kita dan pelukis-pelukis klasik itu banyaknya main di kanvas. Kenapa di paper Mbak? Ya karena kita itu kalau terutama saya kan baru ya di seni, jadi nggak terbatas gitu. Jadi saya nggak mau terpacu sama media. Jadi pakai media apa aja sih nggak masalah gitu. Kalau menurut saya. Jadi mau pakai kertas, mau pakai majalah. Ini kan ada beberapa yang pakai majalah kertas juga. Iya. Jadi daripada dibuang-buang ada yang dari koran segala macam. Respon gitu ya, direspon ulang ya. Ada teknik kolase kemudian direspon gitu ya Mbak ya. Keren sih Mbak, keren. Tadi saya dengar kata Mbak bukan dari orang seni rupa. Ya. Awalnya dari mana sih Mbak? Saya basicnya itu desain grafis. Desain grafis. Ya, saya bikin logo gitu-gitu. Nah, terus saya kenal sama Pak Markaban itu. Udah lama kan, kenal lama. Terus pemilik galeri itu kan Pak Doni, orang Surabaya. Itu kebetulan ponakannya Pak Markaban. Jadi saya diminta untuk bantu untuk mengelola. Nah dari situ karena saya hampir tiap hari ketemu sama seniman, terus saya influence. Jadi kayak virus kan, mereka itu menurut saya kayak virus gitu. Udah nggak apa-apa, cobain gitu. Sedangkan basic saya desain grafis itu kan semua tertata, betul. Semua kotak ya harus presisi betul. Ketika ketemu sama Pak Markaban, saya diminta untuk coba pertama kali saya gambar. Itu saya cuman dikasih pen, coba coret. Itu saya nggak berani. Asal coret aja asal. Saya nggak berani. Itu tahun berapa? Pembukaan sih ya 2002. Berarti baru kemarin ya? Baru kemarin. Perkembangannya cukup pesat loh Mbak. Dari yang awalnya membuat karya melalui computerized gitu yang harus semuanya ideal gitu kan, digital ideal, proporsional, kemudian tiba-tiba ekspresif seperti ini, apa yang kita rasakan? Bebas ya. Bebas. Jadi saya nggak ada kendala. Jadi kalau saya gambar itu sesuka saya, jadi nggak ada yang ngatur, nggak harus begini, nggak harus begitu, terserah. Jadi rasanya ya lega aja. Iya. Kalau dibandingkan dengan yang desain dulu, sekarang masih bikin karya-karya desain. Masih. Nah, ada keterpengaruhan nggak yang awalnya dulunya sangat teratur di desain, kemudian teracuni ini ke desainnya? Lebih gimana ya?
saya itu kan suka warna itu yang senada. Jadi kalau saya bikin desain itu biasanya warna tuh warna turunan, misalnya hijau tua, hijau muda gitu-gitu. Iya. Naruhnya di warna Analogus ya. Iya. Oke, warna berdekatan. Oke. Berarti dulu desainnya itu tertata, warnanya bisa lebih beragam. Kalau sekarang lebih analogus gitu. Ya enggak, kebalik. Malah kebalik. Dulunya analogus, sekarang bisa lebih beragam. Iya. Oh, gitu. Jadi nggak takut untuk warna tabrak juga nggak masalah. Kalau dalam desain grafis itu kan aku nggak bisa gitu kan. Betul. Semua saya bikin sesuai brief kan. Mereka mintanya seperti apa. Jadi kalau misalnya desain juga saya sesuaikan. Nah kalau melukis itu kan terserah saya. Nggak ada yang interupsi gitu loh. Harus gini harus gitu. Jadi lebih bebas sih. Iya sih. Saya jadi ingat filosof Yunani itu dulu sering menyatakan kalau karya seni itu harus simetris. Artinya harus selalu ada kesangkupan gitu. Artinya semuanya itu harus diatur sedemikian rupa sampai patung-patungnya diatur dan lain sebagainya. Tapi akhirnya setelah modernisme itu datang, kemudian mereka itu berpikir karya seni tidak harus seperti itu. Mereka justru mulai kebebasannya itu gila-gilaan gitu. Nah, artinya karya jenengan yang didesain malah justru sekarang bertambah bagus gitu ya. Artinya gitu ya. Ya, semoga ya. Semoga ya. Menurut Anda sendiri kalau lebih bagus. Ya lebih beragam. Lebih beragam, lebih berani, lebih beragam. Oke. Kata kuncinya mungkin berani teman-teman. Jadi memang bagi teman-teman yang awalnya itu desainer grafis atau teman-teman yang seniman computerized, jangan ragu untuk berani main-main di ranah ekspresionisme macam ini gitu. Mbak Aktus ini juga sebagai di sini sebagai pengelola, bukan cuma sekretaris ya? Bukan ya. Pengelola itu semua ya? Iya. Pembersih. semua pokoknya lah terus ya. Jadi tahu betul seluk-beluk galeri ini ya. Kurang lebih ya. Yang saya yakin teman-teman pasti akan pikirkan adalah galeri ini sebenarnya tadi mungkin sudah disinggung sedikit, punya siapa sih sebenarnya? Kalau Dewarisan itu punya Pak Doni. Jadi Pak Doni itu orang Surabaya, aslinya orang Semarang, cuman beliau tinggal di Surabaya. Beliau ada usaha di sana. Nah, terus kebetulan tuh beliau juga suka seni. Jadi beberapa ada Pak Doni itu ngoleksi lukisan-lukisan, terus juga barang-barang antik kayak gitu. Nah, tadinya tuh di sini sebenarnya bukan galeri awalnya. Awalnya itu memang untuk barang antik. Tapi ketika itu nggak berjalan, akhirnya kita geser. Ya udah kita jadi galeri aja. Memberi ruang buat pelukis-pelukis Semarang. Karena pelukis Semarang itu kan aslinya banyak banget tapi nggak terekspos. Betul sekali. Beda sama di Jogja, tiap hari ada pameran. Di Semarang itu kan galeri terbatas, cuma ada beberapa. Betul. Yang besar juga cuma satu, yang lainnya kan kecil-kecil. Jadi kita buka ini memang untuk itu memberi wadah buat seniman-seniman Semarang. Memang tujuannya adalah untuk memberi wadah seniman-seniman Semarang. Jadi teman-teman yang mungkin mau pameran di sini jangan takut-takut, bisa langsung hubungi Mbak Aktus ya. Ada regulasinya nggak sih Mbak untuk pameran di sini? Ya pasti. Jadi biasanya nanti kalau misalnya ada yang mau pameran di kita itu seperti biasalah bikin proposal dulu, karyanya seperti apa. Nah nanti yang ngurasi Pak Markaban. Pak Markaban sebagai kurasi. Artinya memilih karya saja ya, bukan kurasi konseptual. Bukan memilih karyanya. Regulasi selanjutnya dari sisi keuangan, misalkan apakah ada pembayaran, kemudian apakah ada konsinyasi dan lain sebagainya? Kalau dari kita itu biasanya ngambil margin dari lukisan yang laku aja. Gitu. Jadi ambil keuntungan dari karya yang laku gitu saja ya. Berarti tidak ada sewa dan lain sebagainya. Kebersihan. Biasanya gitu? Ya itu buat operasional sih enggak banyak sih. Enggak banyak ya. Enggak banyak. Masih bisa terjangkau lah, maksudnya nggak kayak galeri-galeri yang gede ya, maksudnya sampai puluhan juta gitu enggak sih. Tapi dengan spirit ini saya yakin galeri ini bisa besar, Mbak. Amin, saya yakin. Semoga ya. Ya, karena letaknya juga di Kota Lama. Ya, strategis. Kemudian kita juga tahu beberapa di Jawa Tengah itu banyak galeri-galeri berbasis pariwisata. Apalagi kita kan juga ini di tengah kota yang sangat pariwisata sekali gitu, di Kota Lama gitu kan. Saya yakin akan besar. Amin.
Selanjutnya adakah konsinyasi? Konsinyasi enggak, selama ini belum. Oh, belum. Belum. Selama ini belum. Cuman memang ada beberapa yang kayak seniman misal bikin kaos itu dititipin di sini. Ya itu kita cuma ngambil margin aja. Margin itu ya. Berarti pembelinya kebanyakan dari turis. Turis, betul. Datang gitu. Betul. Untuk harga yang menentukan senimannya. Berarti kita di sini nggak ada Kita cawe-cawe sama membebaskan, sekali. ya, kita membebaskan, sama sekali nggak sama ada. sekali. Padahal Pak Tan itu tahu persis soal harga. Iya, Maksudnya bisa tahu ini Pak segini pasnya gitu. Tahu persis. Tapi ya mungkin karena memang beliau tidak ingin terlalu masuk ke sana gitu ya. Oke. Memang cukup bijak sih gitu. Memang terkenal bijak ya kan. Dulu memang bijak orangnya. Oke, operasional galeri sudah, siapa pemilik galerinya sudah, kemudian tata cara untuk membuat pameran di sini sudah. Selanjutnya yang ingin sekali saya tanyakan itu adalah peran kuratorial dalam pengelolaan galeri ini sejauh mana sih Mbak? Kalau selama ini sih karena semua kan dari under Pak Markaben ya. Pak Markaben tuh pengennya kan kita itu galeri yang nggak seperti galeri pada umumnya. Yes. Jadi malah kebanyakan itu postmodern, lukisan-lukisan atau karya-karya yang bisa masuk sini itu malah jauh dari kata bagus. Oh gitu. Jadi memang ya. kita pengen nge-branding galeri ini biar anak-anak yang punya jiwa seni yang liar itu berani pameran. Jadi nggak cuman yang bagus yang menjual. Yang kemasannya manis, cuma yang itu saja. Karena kan gitu. kita tahu sendiri kayak lukisan-lukisan abstrak itu kan peminatnya di Indonesia itu kan nggak banyak. Nggak banyak, betul. Jadi jaranglah galeri yang mau memamerkan karena kan nggak ada income buat mereka kalau nggak laku gitu kan. Betul. Nah kita nyasarnya di situ. Oh, oke. Dan kebetulan kan karena ini area wisata, jadi banyak turis-turis asing yang masuk. Nah kita main di situ Mainnya aja di sih. situ. Berarti bukan main ke jaringan, balai lelang dan lain sebagainya. Enggak, belum ya. Oke. Paling mungkin memang arahnya ke situ ya. Setahu saya juga di Magelang itu kan punyanya Dedi Pau, kemudian punya Mas Umar ya. Itu juga sama kok, banyak yang didatangi turis-turis gitu dan mereka kerjasama sama guide. Jadi mungkin kalau di sini ada guide dan atau badan-badan tertentu yang biasa mengantar turis gitu mungkin bisa dijadikan kerjasama gitu. Semoga sun ya kita cari sun. Iya, karena ke sana kita cari. Karena di sana juga sebenarnya di dua seniman itu di Kota Magelang terutama sepertinya kuratorial itu tidak terlalu banyak tidak urgent di sana. Justru karena mereka sudah ranahnya ke produksi, kemudian ke penjualan dan lain sebagainya, justru guide itu yang menjadi bahasanya art dealer kali ya, yang menjadi art dealer kayak ujung tombaknya gitu ya. Jadi mereka benar-benar bisa kayak datang ke galeri kemudian bawa turis, kemudian kalau ada laku terus mereka dapat berapa persen gitu ada perjanjiannya memang. Setahu saya ada badan otoritas yang mengatur di situ namanya Badan Otoritas Borobudur. Kalau tidak salah, nanti mohon diingatkan kalau saya salah. Nah, kalau memang arahnya seperti itu, berarti ini pure jualan atau ingin mengedukasi masyarakat atau selain ingin mewadahi seniman ya, tentu saja. Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Nggak kita pungkirin ya, maksudnya kita memang menjual juga karena kan itu buat operasional galeri. Betul. Tapi juga kita mengedukasi juga. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda yang pas kebetulan lewat atau memang suka seni mampir itu kita kadang minta mereka kalau mau gambar silakan. Jadi kita nyediain. Medianya kita nyediain medianya dan itu nggak dipungut biaya. Jadi memang Pak Markaben sendiri kan membebaskan, misal kalau suka gambar ya udah gambar di sini boleh. Ya. Oh gitu, menarik. Gitu iya. Saya jadi ingat ada fenomena dulu di Bandung, seorang teman yang punya teman itu kuliahnya di perminyakan kalau tidak salah. Kemudian mereka tuh diajak terus ke galeri, kemudian diajak waktu melukis, diajak gitu. Pas dia kaya dia jadi kolektor. Itu nggak salah loh ketika Pak Markaben seperti itu. Jangan-jangan suatu saat anak-anak yang diajak gambar itu saat jadi kolektor. Itu kan jadi sebuah pasar yang unik kan. Kolektor dari kekerabatan. Menarik gitu teman-teman. Mungkin bisa dicontoh cara-cara semacam ini, cara yang lebih kekeluargaan, cara yang lebih humanis ya sebagai seorang seniman. Karena banyak sekali seniman-seniman yang mengeluhkan
pasar seni rupa itu terlalu komodifikatif, terlalu ekonomis gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang awalnya ragu main ke sini, ya mulai aja main-main ke sini karena lebih cair kok di sini kok ya. Itu persoalan galeri yang mungkin tadi sempat kita bahas, Mbak. Tapi sebenarnya di video ini sebenarnya saya pengen membahas karya-karya jenengan. Saya suka sekali dua karya ini, Mbak. Ini menggambarkan tentang apa ya, Mbak Agus? Ini sih karena saya tuh kan saya tuh punya kucing 10 di rumah. 10, banyak juga ya, Mbak ya? Iya, jadi gambar saya tuh pasti ada kucingnya Pasti rata-rata. ada kucing rata-rata, tapi ada Iya. yang tidak ya? Ada yang tidak, iya. Jadi kayak ini kan hewan semua kan. Temanya kan itu kayak kebun binatang ya, ada Iya. buaya, ada Iya. Nah, kalau tidak ada kuratorial dengan gambar seperti ini, kira-kira publik atau penonton itu mengartikan ini gimana, Mbak? kalau saya pribadi itu terserah mereka sih. Iya. Saya nggak pernah menginstruksi, oh ini harus ini, iya, seperti ini enggak. Jadi saya sendiri kan menggambar, saya nggak apa ya namanya, nggak butuh pembuktian. Iya, betul. Pengen diapresiasi, Iya, kalau iya. ada alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Cuman kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ini kan Yes, cuma yes. kepuasan saya Kepuasan sendiri. batin seorang Jadi saya nggak seniman, ya. memuaskan siapa. Iya, betul. Banyak juga seniman yang berbicara semacam itu. Artinya karya itu ya biar publik disebar ke publik saja. Publik mau berpikir seperti apa Iya. itu terserah gitu Iya. kan. Toh yang namanya kuratorial itu juga sebenarnya tidak baku. Jadi ada beberapa jenis kuratorial. Misalkan di dalam museum ada lukisan telanjang. Tentu saja kurator dewasa untuk orang-orang dewasa dan anak-anak kan berbeda mengartikannya. Iya. Kalau anak-anak umum itu tandanya mau mandi, gitu kan. Tapi kalau orang dewasa menyatakan, oh ini kesucian karena anak-anak belum tahu kesucian. Iya. Gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu ini juga. Nah, untuk menjelaskan si apresiator ke sini, Mbak Agus juga menemani apresiator gitu. Iya. Seringnya sih menemani. Kemudian tanya ini apa toh gitu. Iya, iya. Mbak Agus menjelaskan gitu. Cuman ya kadang saya kembalikan kayak kan nggak cuman karya seni saya, maksud saya kan karena Iya, di iya. sini jadi saya kalau pas ada karya seperti karyanya Pak Markaban itu kan abstrak. Biasanya saya kembalikan ke Apresiatornya, pengunjungnya. iya, menurut kamu gimana? Oh, ya oke, biasanya gitu. saya kembalikan. Tapi ada pengantar ya, maksudnya setelah dia menurut saya sih kayak gini terus jenengan bisa Ya, menimpali saya gitu ya. biasanya itu menjelaskan profil senimannya. Oh, Dari situ kan bisa terlihat Iya. profilnya gimana, Iya, iya. dengan hasil karya itu pasti nggak jauh beda. Iya. Jadi meskipun tidak ada teks, tapi selalu disertai teman yang menjaga di sini ya, Iya. berarti harus selalu menyertai. Iya. Jadi ya itu mungkin juga jadi alternatif untuk teman-teman. Mungkin jadi alternatif untuk teman-teman jika teman-teman ingin membuat pameran tanpa tulisan naskah kuratorial itu Iya. boleh sebenarnya. Boleh. Asalkan teman-teman harus selalu menjaga karya itu. Jadi kalau ada pengunjung dikasih tahu gitu. Iya. Ya, Biasanya tentang apa itu. sebelum mereka pameran saya biasanya bertanya sih, kenapa melukis, sejak kapan? Jadi Iya. paling enggak saya kan juga nggak kenal semua pelukis Yes, di iya, Semarang. iya, Jadi iya. paling enggak saya sedikit tahu. Jadi kalau ada pengunjung saya bisa menjelaskan. Oke. Kayak gitu sih. Oke, Mbak. Sebelum closing statement saya ingin Mbak Agus memberikan gambaran dulu setelah masuk ke dunia seni rupa Semarang dan sekaligus menjadi manajer atau apa ya mungkin manajer ya? Ya. Mungkin manajer ya. Pengelola lah ya, pengelola galeri ini. Pengelola galeri ini kira-kira apa, Mbak, yang dirasakan? Soal apa nih? Apapun. Sebagai seniman bagaimana yang dirasakan, sebagai seorang pengelola apa yang dirasakan? Semakin kesini semakin bagus untuk peminat seni. Menurut saya ya, Iya, dari iya. awal kita buka, semakin kesini tuh pengunjung semakin banyak dan semakin kayak menunggu gitu loh. Jadi Iya. ini bulan depan pameran siapa lagi nih? Mereka selalu tanya. Terus kayak kita itu kan rencana memang pengen bikin kayak workshop. Cuman memang belum terlaksana ya karena kan keterbatasan waktu orang dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka itu kebanyakan kan yang kesini anak-anak muda selalu bertanya tuh, Kak, kenapa nggak ngadain workshop? Apa melukis bersama atau gimana kayak gitu? Nah, saya mikirnya kan berarti Semarang ini udah mulai up nih. Betul. Iya, untuk seninya gitu dan
anehnya itu mereka itu nggak cuman suka gambar yang bagus, abstrak pun mereka bisa menikmati. Bisa menikmati. Iya. Bentuk penikmatannya gimana menurut jenengan? Apakah dengan cara dia melihat lama atau Ya, melihat lama, terus mereka foto. Terus kadang mereka itu sampai berkali-kali datang kemari. Jadi saya menemukan beberapa pengunjung itu 2-3 kali datang ke sini. Oh. Itu kan berarti menunjukkan bahwa minat seni di Minat Semarang seni tuh sebenarnya tuh tinggi. tinggi. Iya. Cuman memang mungkin nggak ada wadahnya ya. Iya. Gitu. Salah satunya mungkin galeri ini Ya. ya. Setahu saya dulu Semarang itu di tahun 80 sampai tahun 2000-an itu ruangnya banyak sekali Mbak, tapi setelah itu banyak jadi kafe gitu-gitu. Iya, betul. Nah mungkin ini Pak Markapan bisa membuat seperti ini juga. Saya secara pribadi mengapresiasi betul untuk teman-teman seni rupa Semarang bisa lebih maju lagi. Terakhir Mbak, closing statement. Saya pengen Mbak Aktus memberikan harapan Mbak Aktus untuk seni rupa Semarang, pengennya seperti apa sih? Ya, nanti? kalau saya pengennya lebih maju, jadi bisa minimal sejajar sama di Jogja ya. Jadi tiap hari ada pameran di Ya. mana-mana. Jadi buat seniman-seniman Semarang yang memang belum ada tempat untuk memamerkan karyanya itu ada wadahnya. Ada wadah. Bisa lah speak di sini bisa Ya, ya. bisa sekali. Oke, teman-teman, itulah hasil interview saya dengan Mbak Aktus. Terima kasih sudah menyimak interview saya kali ini. Sekali lagi, dokumentasi ini merupakan dokumentasi dari berbisik.com bersama Bincang Seni Kini, di mana berbisik.com berupaya untuk selalu mendokumentasikan seniman-seniman dan kegiatan seni di Semarang khususnya, dan mungkin luasnya di Jawa Tengah atau Indonesia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Aktus. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.